Orang bapak dari keluarga cemara yang tampaknya ripuh dan rungkan. Ia pun dilarikan ke rumah sakit terdekat yang ada di daerah sana. Dan sesampainya di rumah sakit, ia ditangani oleh dokter, dan ketika dokter bertanya sebab apa dia menjadi seperti ini, anaknya pun menjelaskan bahwa ayahnya ini ya nggak gimana-gimana, cuman habis makan 50 butir aja. Anjay. Maksudnya cuman habis makan makanan biasa aja, tapi nggak tahu kenapa efeknya ngeplay parah. Anjay. Dan ketika dokter ingin memeriksanya lebih lanjut, bapak itu pun memuntahkan darah yang dibarengi dengan serangga. Entah apa maksudnya, mungkin si bapak ini diam-diam suka nyemilin serangga ya. Ya udahlah, terserah dia. Film ini bermula di mana kita diperlihatkan seorang dukun santet yang sedang melakukan ritualnya. Demi melancarkan serangannya, ia pun membacakan mantra-mantra yang ditargetkan kepada orang yang ada di foto-foto tersebut. Dengan bermodalkan bahan-bahan yang mendukung seperti boneka santet, dupa, kemenyan, ia pun mengantarkan serangannya, dan ternyata salah satu targetnya adalah keluarga tadi. Dan kita pun diperlihatkan target-target yang sudah terkena serangan dari dukun ini. Dan film ini pun dimulai. Cerot. Lanjut, terlihat cewek-cewek yang lagi anjay. Di tempat yang berkelas, tampak seseorang yang bernama Wulan sedang melamun memikirkan hutang. Maksudnya melamun entah kenapa ya. Temannya pun yang care terhadap Wulan lantas menyadarkannya dan mengajaknya untuk meminum amer. Anjay, kelas cuak. Ternyata yang menjadi beban pikirannya si Wulan adalah sebentar lagi ia akan menikah. Dan temannya pun berbacot ria dengan mengatakan, lo kan sekarang udah jadi analisis investment di company yang besar. Dan bentar lagi lo nikah kan? Jelas seruan lo lah. Coba lo lihat kita berdua. Udah setua ini, gak ada yang deketin satu pun. Gimana gak stres coba? Lah mbak, sama kayak saya. Malahan saya lebih parah mbak. Aduh. Lalu Wulan melihat keluarga kecil yang tampaknya bahagia, ia pun kembali memikirkannya. Banyak bet dah nih pikiran. Lan. Akhirnya hasil dari rongsen bapaknya Wulan keluar, dan dokter pun mengatakan bahwa hasilnya tidak ada apa-apa. Rongsennya sih nggak ada masalah ya. Namun keluarganya yang masih kebingungan pun menanyakan, masa sih udah muntah sampai keluar serangga nggak ada apa-apa? Dan dokter pun mengatakan, kemungkinan besar itu karena makanan yang bapak konsumsi mungkin mengandung benih atau telur. Kemudian masuk dalam perut, menetas lalu keluar. Bisa gitu ya? Dan dokter itu pun menyarankan agar dirawat dulu di rumah sakit minimal 1 hari lagi ya, baru diperbolehkan untuk pulang. Dan dokter itu pun cabut. Scene berlanjut dengan Wulan dan pacarnya yang bernama Reno sedang melakukan dinner. Di sana Reno berbacot ria soal persiapan pernikahannya dengan Wulan. Ia pun sangat antusias menantikan momen tersebut. Tapi yang gak disangka-sangka, ternyata Wulan dengan entengnya membatalkan pernikahan tersebut. Aku gak bisa nikah sama kamu. Sontak kata-kata itu membuat Reno tidak percaya dan menganggapnya tidak benar. Namun Wulan menegaskan bahwa ia benar-benar ingin membatalkannya. Alhasil, Reno pun marah kepada Wulan karena 2 minggu lagi acara pernikahannya akan tiba. Namun dengan tekad bulatnya si Wulan, ia pun kekeh pengen dibatalin aja lah. Dan Wulan pun mengembalikan cincin pertunangannya kepada Reno. Set ini si Reno. Wulan pun menceritakan kejadian semalam kepada ibunya bahwa ia telah membatalkan pernikahannya dengan si Reno. Wulan mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah, namun sebagai seorang ibu yang harus bijaksana, ibunya pun memberitahukan bahwa Wulan harusnya bergembira karena ia telah terbebas dari pernikahan yang tidak ada rasa cinta. Anjay cuak, asik. Namun memang karena membatalkan pernikahan mendadak, Wulan mau gak mau ya harus nerima risikonya ke depannya. Makasih ya, Bu. Tampak seorang pria yang sedang mencari sesuatu, dan ketika ia membuka laci meja yang paling bawah, ia pun menemukan bansos, maksudnya koran yang memberitahukan soal kasus pembunuhan berantai. Namun dirasa kurang puas dengan pencariannya, ia pun tak sengaja menemukan sebuah kotak, yang mana di dalam kotak tersebut ada sebuah kamera dan kaset rekaman film dokumenter, yang mana film tersebut merekam masa di mana bapak yang bernama Bapak Ahmad Sukma Wijaya yang baru membuka usahanya. Entah usaha apa sih,
dirasa penting oleh pria ini, lantas ia pun merekamnya. Lanjut, dengan Wulan yang sedang berada di rumah sakit, lalu ia mendapat telepon dari abangnya si botak klimis. Mereka membicarakan soal bisnis abangnya tersebut. Kata abangnya, klien yang satu ini akan bekerja sama dengan perusahaannya. Namun, dikarenakan kliennya masih percaya hal-hal mistis, kliennya pun menunda kerjasama tersebut. Namun, si botak ini tidak menghiraukannya, dikarenakan kliennya telah memberikan data-datanya. Lalu tampak Wisnu yang sedang rungkat ini, ia pun pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Namun yang tak disangka-sangka, Wisnu menenangkan diri dengan meminum obat terlarang. Supaya ngefly kali ya, anjay, neken dulu gak sih? Waks. Tapi perilaku ini jangan ditiru ya guys, karena kamu akan menjadi seperti orang gila. Semoga kalian tidak seperti ini. Lanjut, ketika sang istri sedang menyuapi suaminya asik, tiba-tiba terasa ada yang aneh di dalam tenggorokan si bapak yang membuat dia batuk-batuk tidak karuan. Dirasa semakin parah, mereka pun panik. Tiba-tiba Wisnu datang dengan santuinya, dia malah diem pelongo melihat bapaknya ripuh, anjir. Aduh, gini nih, efek abis neken. Lalu Wulan pun menyadarkannya untuk segera memanggil suster. Sus, sini sus. Ketika suster datang dengan siaga, ia memberikan wadah untuk tempat muntah si bapak. Dan yang membuat tercengang, ternyata muntah tersebut berisikan paku beton. Maksudnya paku biasa lah, paku santet lah. Sontak kejadian tersebut membuat keluarganya bingung. Di satu sisi, Wulan kepikiran untuk memindahkan si bapak ke rumah sakit lain, dikarenakan rumah sakit ini dokternya nggak tahu penyakit yang sebenarnya dari bapaknya si Wulan ini. Namun, seketika ibunya menolak ide si Wulan ini dikarenakan bapaknya sedang ngedrop parah. Tapi bapakmu tuh lagi ngedrop. Dan terlihat Wisnu yang sedang mencari informasi Google. Mengapa bisa keluar paku dari mulut bapaknya? Dan ia mendapatkan sebuah artikel yang mana paku memang seringkali dipakai untuk hal yang jahat. Namun Wulan membantah pertanyaan adiknya itu. No, please deh. Kakak tuh yang please deh, ini bukan pertama kalinya kakak nemuin paku kan? Hah? Emang? Apa? Kapan lagi ada lagi? 2 hari lalu, Bu. Kaulah nemuin paku di wastafel dia. Iya, paku yang ditinggalin sama tukang waktu renovasi rumah kemarin, Bu. Tukang juga yang ninggalin rambut kuntilanak di lubang yang sama, Kak. Pe, tau gak denger kamu ngomong? Udah dong. Di saat semuanya sedang berbacot ria, tiba-tiba ibunya pun mendapatkan telepon. Yang entah dari siapa sih, gue juga belum tahu. Iya, saya paham, tapi ini waktunya nggak tepat. Selama ini Ahmad sudah Gila itu malampir. Udah tahu lagi kayak gini masih aja minta-minta uang. Ternyata mak lampir guys, serem bet dah anjir. Ada mak lampir juga di sini. Wisnu pun ternyata mencurigai boa-boa si mak lampir yang udah mengguna-guna si bapak. No, lu jangan suujon dulu dah. Kan belum tentu dia, anjoy. Jangan-jangan dia lagi ngerjain bapak. Lagi-lagi pernyataan tersebut dibantah oleh kakaknya. Iya, ngomong tuh masalah ngerjain orang lah, apalah. Lanjut, pria berbaju merah ini terus mencari informasi tentang seseorang yang bernama Ahmad Kusuma Wijaya atau disingkat menjadi AKW. Ketika mendapati situs resminya dari perusahaan AKW, ia pun langsung menanyakan AKW kepada pusat. Dan ternyata AKW sedang dirawat di Rumah Sakit Cempaka. Pemeriksaan terhadap Bapak Wulan pun berlanjut, dan hasil dari pemeriksaan itu pun tidak menandakan adanya sesuatu di dalam perut Pak Wijaya ini. Nggak ada apa-apa ini. Baik-baik aja. Aman, normal ini. Dirasa senang dengan pernyataan dokter, ia pun ingin cepat pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, bagi kalian yang mempunyai takut terhadap sesuatu yang berbolong-bolong atau menonjol-nonjol, dimohon untuk skip scene ini. Kenapa dok? Bagian sini dok. Coba. Tenang. Sebentar. Gimana? Mantep bukan? Gue juga sampai babangkongan iya yang editnya. Sontak kejadian itu pun membuat keluarganya panik, dan di saat Pak Wijaya dibawa untuk dipindahkan ke tempat lain, sebut saja si Kimak ini telah berpapasan dengan Pak Wijaya. Lalu si Kimak ini mengenalkan diri dia yang bernama Esa kepada si Wulan, yang mana ternyata bapak dia adalah mantan partner bisnisnya bapaknya si Wulan. Esa pun mengajak Wulan untuk berbicara. Di sana Esa menceritakan bahwa sebelum bapaknya meninggal, bapaknya merasakan sakit yang sangat parah di matanya, dan di detik-detik kepulangannya
Ia seperti ketakutan akan sesuatu yang memang di luar nalar. Esa pun menanyakan barangkali jawaban atas kejadian tersebut ada di bapaknya si Wulan. Belum dia meninggal. Kayaknya bokap gue gak tahu apa-apa ya. Mungkin mereka juga udah lama gak kontak-kontakan. Sorry, gue naik dulu biar cari nyokap. Namun dirasa mengganggu suasana hati Wulan, Wulan pun berniat pergi. Namun Esa menahannya dengan memperlihatkan sebuah video yang telah ia rekam. Yang mana di video tersebut ada bapak dia dan bapaknya si Wulan juga dalam rangka pembukaan bisnis mereka. Ketika Esa menanyakan apakah ada orang lain lagi yang dia kenal oleh dalam video tersebut, dan Wulan pun menjawab tidak ada dengan sedikit rasa kekhawatiran. Ada lagi mungkin yang lu kenalin di video ini? Enggak. Namun Esa kembali mengatakan, kan kata si Wulan bapaknya udah gak pernah kontekan lagi. Tapi ternyata kagak cuy. Bapak si Esa ini masih kontekan sebelum ia meninggoy. Pesan tersebut pun bertuliskan, ini semua berasal dari Pak Ahmad Wijaya dan dia juga harus ikut tanggung jawab atas kejadian ini. Di dalam pesan yang bokap gua kirim itu, dia bilang, semua ini berasal dari Pak Ahmad, bapak lo, dan dia juga harus ikut tanggung jawab. Nuduh bokap gue? Kalau lo mau cari jawaban, ini tempat yang salah. Dirasa menuduh bapaknya si Wulan, Wulan pun pergi meninggalkan Esa. Ketika Esa pergi meninggalkan tempat tersebut, tampak ada seseorang yang sedang mengawasi Esa dari dalam mobil, yang ternyata dia adalah Reno. Lanjut, Pak Ahmad Wijaya pun mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Lalu keluarganya pun berharap yang terbaik. Namun lagi-lagi si Wisnu malah neken cuy anjoy. Aduh, bukan yang ngedoain, ini malah memperburuk keadaan. Ketika Wisnu sedang merasakan efek tersebut, anjay ngefly, tiba-tiba didatangi oleh seekor lebah dengan mengatakan, udah gede kok masih neken cuak. Tapi bohong. Sekali lagi mohon untuk tidak ditiru ya cuy. Dan ketika Wisnu jauh meninggalkan tempat tersebut, tampak lebah menggerumuni tembok yang ada di belakang Wisnu. Ih, serem. Lalu di saat proses pemeriksaan, dokter pun kaget dan melihat sesuatu dalam perutnya Pak Ahmad Wijaya. Ternyata itu adalah sekumpulan lebah yang numpang nginap di dalam beteng. Lalu keadaan pun semakin parah. Pak Wijaya pun muntah-muntah darah dan tiba-tiba keluar rakyat tawon yang banyak dari mulut Pak Wijaya. Lalu Pak Wijaya pun tepar. Dokter pun menyuruh suster untuk mengambil alat khusus. Seketika keluarga Pak Wijaya pun bingung. Ainon. Dan ketika melihat keadaan Pak Wijaya, keluarganya pun kaget histeris. Dan Wisnu pun terheran-heran dengan banyaknya sekali tawon di dalam ruangan tersebut. Dan akhirnya Pak Wijaya pun meninggoy. Di akhir scene kita diperlihatkan Reno yang sedang berbicara dengan seorang bapak-bapak yang tampaknya mereka sedang membicarakan hal serius. Entah apa yang sedang dibicarakannya, kita tunggu kelanjutannya. Lalu film ini pun selesai. Sampai ketemu lagi dengan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Saya Kim selaku editor yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian karena telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan apa yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, anjay, slebeo.